Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Kitaban mutasyabihan mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa muhammadan nabiyur rahmah Nabi Rasul ladzi la nabiyyu wal rasul ba'dah wal mab'utsu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shatiqan wa 'amalan shalih maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur amin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian kita di rumah Allah, di rumah yang suci dan mulia ini. Juga mengizinkan untuk bisa melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita untuk hadir melanjutkan kajian kita. Semoga niat baik kita menambah amal ibadah kita, menambah thalabul ilmi kita, dan semoga juga menambah ridhonya, rahmat dan barokahnya dan memberkahi kehidupan kita semua fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kajian kita sampai ayat 200 berapa ya? 211 12 ya, enggak. Berarti sekarang yang ke-13 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tat'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Ya. Al-khitab lirrasul, ya. Ungkapan ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal murad ghairuhu, tetapi yang dimaksud juga selain Rasulullah, yaitu berarti kita semua. Inilah khitab dalam Al-Quran ya. Itu meskipun hanya di arah Nabi Muhammad, tapi berlaku juga untuk umatnya, kecuali sebagian kecil yang khusus untuk beliau ya. Ya. Baik yang kafir. Apa? Termasuk yang kafir. Ya, termasuk yang kafir ya. Hanya mereka nggak mau kan itu ya. Ya. Jadi seruan jangan kau sembah ya selain Allah Tuhan yang hak, itu berlaku untuk semuanya ya, ya. Termasuk orang musyrik, orang kafir dan lain sebagainya. Aila ta'bud ya Muhammad ma'allah ma'budan akhar. Jadi maknanya, hei Muhammad, jangan kau sembah ya, bersama Allah adalah sembahan lain.
Ini yang disebut musyrik itu di situ ya. Jadi musyrik itu malah sebenarnya mengakui Allah ada, tetapi tidak sendirian, ada Tuhan-Tuhan lain, ada kepercayaan lain. Mereka kata syirkun itu sekutu ya, atau apa namanya ya, selain sekutu apa itu, mitra ya. Jadi orang musyrik itu malah beriman, percaya pada Allah, tapi ditambahi, tidak hanya Allah saja ya. 112 Pak ya. Syu'ara 112 ya. Fatakuna minal mu'adzabin. Maka dengan itu kamu menjadi orang yang akan mendapatkan azab. Ai fa yu'adzibuka Allah binari jahannam. Maka Allah pasti akan mengazab kamu sekalian dengan azab neraka jahanam. Fa seperti ini disebut dengan fa at-ta'qibiyah. Fa itu bermakna berakibat atau mengakibatkan. Jadi jangan kau sembah selain Allah sehingga kamu akan mendapat azab. Azabnya apa? Azabnya tentu neraka jahanam. Qala Ibnu Abbas berpendapat yuhzaru bihi ghairuhu. Yuhzar itu diperingatkan atau diingatkan agar waspada selain Rasulullah. Yaqul anta akramul khalqi alayya. Seakan Allah berfirman, engkau Muhammad adalah makhluk termulia bagiku. Walau takhatta min duni ilahan la'adzabtuka. Kalau engkau masih menyembah selain aku, pasti akan aku azab engkau. Jadi makhluk yang paling mulia saja akan diazab. Gimana kalau yang tidak mulia, kira-kira begitu ya. Summa amara ta'ala rasulahu bitablighir risalah. Setelah dilarang menyembah selain Allah alias hanya mentauhidkan Allah, karena perintah kepada sesuatu, perintah kepada sesuatu, larangan kepada kebalikannya ya. Larangan sesuatu tentu perintah kebalikannya ya. Nah di sini larangan untuk menyembah selain Allah, maka berarti maknanya perintah untuk mentauhidkannya saja. Jadi setelah itu ya, summa amar Rasulullah bitablighir risalah. Kemudian Rasulullah pun diperintahkan untuk menyampaikan risalah, misinya, menyampaikan kerasulannya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat. Ya. Ini dulu Nabi Muhammad itu perintah pertama bukan pada orang lain, orang dekatnya dulu ya. Sehingga kita juga begitu, jangan mengajak orang lain, warganya sendiri ternyata tidak berikan contoh ya. Ay khawif aqaribaka, berikanlah peringatan yang menakutkan kepada kerabat kamu al-aqrab yang terdekat.
Al-aqrab minhum, yang terdekat di antara mereka. Fal aqrab, kemudian juga berikutnya lagi yang dekat. Dan yang terdekat, kemudian berikutnya, makin jauh semakin jauh. Fal aqrab min azabillah, dari azabnya Allah, illam yu'minu, jika mereka tidak mau beriman. Jadi kalau kamu saja Muhammad, makhlukku yang termulia, kalau kau sembah selain Allah, maka aku akan azab kamu. Apalagi orang lain diawali dari kerabat terdekatmu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qama hina nazat hadhihi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika turun ayat ini, ya, langsung berdiri. Berdiri untuk apa tuh? Anggir ashiratakal aqrabin itu. Karena perintah Allah, nah, yang pertama kali, ya, setelah diangkat sebagai seorang Rasul, ya, untuk mengingatkan kerabat terdekatnya. Faqal, maka Rasulullah pun bersabda, ya ma'syara Quraisy, wahai bangsa Quraisy, Ishtaru anfusakum minallah. Ishtaru anfusakum minallah. Itu apa kira-kira maknanya? Karena ishtara itu juga membeli, juga menjual. Gadaikanlah, kira-kira begitu ya. Gadaikanlah dirimu dari Allah itu. La ughni anka minal syai'an, di mana aku nanti tidak bisa memberikan masukan kepada kamu sekalian. Jadi kalau kamu sekali enggak mau menggadaikan kepada Allah, aku enggak bisa berbuat apa-apa, enggak bisa menolong kamu. Ya, ya Bani Abdi Manaf, hei anak turunnya Abdi Manaf. Ini ayat 214 ya, 214 surat Asy-Syu'ara. Hei anak turunnya atau anak cucunya Abdi Manaf. Ini kerabat ya, kerabat Bani Hashim ya. La unangku minal syai'an, sama dengan tadi. Aku tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minal syai'an. Ini yang pamannya lan, hei Abbas, anaknya Abdul Muttalib, aku juga tidak akan memberikan pertolongan, bantuan sekecil apapun kepada kamu. Ya Sofiyah, ammatu Rasulillah, wahai Sofiyah, bule atau tantenya Rasulullah sendiri, ya. La ughni anka minal syai'an, aku tidak berbuat apapun untuk menolong kalian sedikit pun. Ya Fatimah binta Muhammad, Fatimah anakku dewi, ya. Anakku sendiri, salini ma syi'ti, mintalah kepadaku apapun yang kau inginkan, tetapi la ughni anka minal syai'an, tapi aku tidak bisa memberikan dan menyelamatkanmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintahnya tadi beri peringatan berkerabat dekat mau dikumpulkan itu ya. Termasuk pamannya yang kafir siapa saat itu? Abu Lahab. Abu Lahab sehingga alihada jama'tana, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, ya.
kurang ngajar, celaka kau Muhammad. Ternyata untuk ini kamu mengundang kami gitu. Sampai turun tabat yada bilahab ya. Qala al-mufassirun, para pakar tafsir berpendapat wa innama umira sallallahu alaihi wasallam bi inzari aqaribi awalan ya. Para mufassir mengatakan atau berpendapat bahwa Nabi Muhammad diperintahkan hanya untuk memberikan perintah pada keluarga dekatnya pertama kali. Kenapa? Li'alla yadhunna ahadun bihi al-muhabat wa lutuf mahum. Agar tidak ada seorang yang mengira, agar tidak seorang yang mengira ya, bahwa dengan itu ada muhabat. Apa muhabat itu? Jadi kalau orang tuanya, keluarganya tidak diperingatkan duluan, ya seakan-akan ini keistimewaan sendiri kerabat dekatnya, ya, yang dicintainya. Dengan kata ini ada apa namanya itu? Kalau terhadap anak membedakan apa namanya itu? Yang satu lebih sayang yang lain apa namanya? Pilih kasih ya, pilih kasih. Ya. Bahwa kerabat dekatmu sehingga kau beri peringatan, akan kamu pilih kasih. Wal lutuf mau dan juga al-lutfu asalnya halus atau santun kepada mereka. Fa idza tashaddata ala nasi wal aqri kana qawlu anfa. Jadi kalau kepada kerabat dekatnya saya juga keras sikapnya. Sama dengan tadi ya. Aku tidak akan menyelamatkan kalian, membantukan sedikit pun dari azab Allah, maka tentu untuk orang juga lebih manfaat ya. Yaitu kana qaulu anfa ya. Wa kalamuhu anjah, dan ucapannya anjah, lebih sukses. Najih itu lebih sukses ya. Oh anja bukan anjah ya. Oh anja ya, anja ya. Anja itu apa? Ya apa namanya? Lebih memberikan peringatan yang lebih mengena, lebih apa namanya ya, anja. Jadi kalau pada keluarga sendiri juga sama kerasnya sama yang lain, maka pasti lebih manfaat, lebih mengena ya. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ayat berikutnya Pak 215. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Itu orang beriman ya, ya. Asalnya ikhfid janahaka itu apa namanya, janah itu sayap asal mananya. Akhfid rendahkan sayapmu. Itu diibaratkan seperti ayam itu ya, induknya itu kalau merendahkan apa sayapnya itu apa maknanya itu? Ya, karena sayang dan melindungi kan, sayang pada melindunginya itu ya. Jadi kepada orang kalau seperti itu berarti menyatakan sayangnya dan hanya berusaha untuk menolongnya, menyelamatkannya. Ai tawadhu wa alin janibaka. Tawadhu itu bertawadhulah. Nah. Wa alin itu lunak, bikin lunak ya. Sama dengan tadi al-lutfu tadi ya. Jadi bertawadhu merendahkan diri, wa alin janibaka li adbaika, dan lunakkan kira-kira begitu sikapmu terhadap
para pengikutmu, yaitu al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Sehingga di dalam surat Muhammad, surat apa? Surat Al-Fatah ya akhir, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal ruhama'u bainahum. Keras pada orang kafir, tegas, tetapi pada yang beriman sangat sayang. Ruhama'u bainahum. Ya. Mereka saling menyayangi sesama orang beriman. Hari ini terbalik ya. Orang beriman dibuyarkan pengajiannya. Ya. Yang di gereja disayangi sekarang. Ya. Wali ya. Apa? Ya. Jadi orang-orang tertentu yang berdakwah lurus malah dibuyarkan ya. Fa'in asauka, nah tadi ya. Fakul inni bari'um mimma ta'malun. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jika tadi yang kau ajak tadi, kau peringatkan, ternyata tetap aja durhaka kepadamu, tidak mau patuh. Fakul, katakan, ini bari mimma ta'malun. Apa makna itu? Ya, aku membebaskan diri dari segala apa yang kalian lakukan. Fa ilam yuti'uka, kalau mereka tidak mau patuh kepadamu, wa khalafu amroka, dan menentang perintahmu, fatabarra' minhum, menyatakan kepada mereka kamu membebaskan diri, jadi sudah tidak tanggung jawab lagi. Wa min a'malihim, dan juga menyatakan bebas dari segala amal perbuatan mereka. Jadi sudah diingatkan, kalau tidak mau ya sudah tanggung jawabmu sendiri. Qala Abu Hayyan berkata, lamma kana al-ingdhar yatarat 'ala ta'ah awil asyan, karena peringatan ingdar itu berakibat kalau enggak satu adalah taat atau kebalik al-asyan durhaka. Asyan itu aso yaksi tadi, masdarnya asyan ya. Jadi peringatan itu ya taratab alaihi, itu maknanya ya berakibat. Satu di antara yaitu apa? Patuh atau tidak patuh. Ya taratab alaihi at-ta'an abil usyan ja'a taqsim alaihima. Maka ja'a taqsim alaihima apa? Maka terjadi pembagian antara keduanya tadi ya. Yang taat tentu ahli surga, calonnya yang tidak tentu neraka ya. Kan dibagi dua seakan ya. Faka'annal makna, maka seakan maknanya faka'anna itu seakan-akan maknanya manitta mu'minan fatawadha' alaihi, siapa yang mengikutimu sehingga beriman maka bertawadhu'lah kepadanya. Wa man asyaka fatabarra' minhum wa min a'malihim, dan siapa yang durhaka kepadamu maka
bebaskan, nyatakan bahwa kamu bebas dari segala perbuatan mereka itu. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang, ya. Ai fawwid jami' umuri Allah al-aziz. Serahkan, fawwadha, serahkan. Fawwadha yufawwidu, tafwid itu menyerahkan. Jadi, tawakal itu maknanya itu menyerahkan. Ai fawwid jami'u ila Allahil aziz. Serahkan segala urusanmu kepada Allah yang Maha Perkasa, Al-Aziz, ya. Alladzi yaqharu a'da'aka bi'izzatih. Arti yang menguasai dengan paksa itu qahara yakharu. Ya. Jadi kalau Allah mau bisa jadi paksa oleh Allah. Ya. Jadi serahkan kepada Allah yang Maha Perkasa itu, karena dialah yang bisa memaksa mereka. Bi'izzatih, dengan kekuasaannya, wa yansuraka alaihim birahmatih, dan kemudian di pihak lain menolongmu dengan rahmatnya atau melindungimu dengan rahmatnya. Jadi sudah diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau ada yang patuh, ya maka bersikaplah lunak, lembut, penuh kasih kepada mereka. Dan siapa yang durhaka kepadamu, maka bukan sikaplah dengan keras, tidak, tetapi nyatakan bahwa aku tidak bertanggung jawab dari apa yang kau lakukan. Aku sudah mengingatkan. Ya. Ini maksudnya tadi, ya. Alladzi yaraka khina taqum, yang melihat kamu ketika kamu berdiri, ya. untuk sembahyang. Ya, tadi kan serahkan urusan pada Allah. Setelah kamu berusaha tadi mengingatkan, ya. Nah, setelah itu serahkan kepada Allah, ya. Dan dialah yang Maha melihatmu. Ayyaraka khina takun wahdaka, melihatmu ketika kamu sendirian. Khina takunu wahdaka, ketika kamu sekarang sendirian, ngapain? Taqumu min firasika au majlisika, ketika kamu bangun dari tempat tidurmu maupun dari majlismu. Jadi Allah akan selalu menyertaimu, kira-kira begitu, dimanapun kamu berada. Ketika kamu berdiri, Allah melihatmu. Ketika kamu tidur, Allah pun melihatmu. Wa qala Ibnu Abbas, hina taqumu ila shalah. Yang dimaksud taqumu ternyata menurut Ibnu Abbas bukan bangun pagi, tetapi maksudnya taqumu ila shalah, kamu berdiri untuk menegakkan salat. Wa taqallubaka fil sajidin, taqallub, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ya, taqallub, ya. Taqallub itu ini.
Makanya jantung disebut qalbun. Jadi termasuk juga mundar mandir juga taqallub juga. Mundar mandir kan jalan taqallub juga. Wa taqallubaka fis sajidin. Di mana ayyara taqallub ma'al musallin fir ruku' was sujud wal qiyam, juga melihatmu ketika kamu apa ya rukuk sujud kan, gerakan-gerakan sholat yang kau lakukan itu rukuk sujud berdiri dan sebagainya, Allah pun melihatmu itu. Wal makna yaraka wahdaka wa yaraka fil jamaah, dan maknanya bahwa Allah melihatmu langsung baik ketika mau sendirian maupun ketika kamu bersama jamaah, bersama orang-orang lain. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar. Ya. Innahu ta'ala as-sami' lima taqul. As-sami' maha mendengar. Sungguh Allah Ta'ala maha mendengar apa yang kau katakan. Al-alim bima tukhfihi, juga mengetahui apa yang kau rahasiakan. Biasanya yang rahasia didulukan, tapi di sini dibalik ya. Tapi ayatnya tidak seperti itu memang ya. Ayatnya hanya was-sami'ul alim saja. Sami'ul alim ya. Jadi bisa saja Sami itu mendengar yang kau rahasiakan, kemudian maha mengetahui juga yang kau rahasiakan, apalagi yang kau tampakkan ya. Kenapa? Kalau yang rahasia saja tahu, yang rahasia saja bisa dengar, apalagi yang dinyatakan. Innaka ta'lamu wa nukhfi wa ma nu'lin, dalam surat Ibrahim. Engkau mengetahui apa yang kami rahasiakan, apalagi yang kami nyatakan. Menurut saya rahasia didulukan. Innahu was-sami'ul alim. Di sini ini tafsirnya aja. Ta'ala sami' lima taquluhu al-alim ma tukhfihi. Dari mubalaghahnya menjadi hilang seperti ini. Tapi kalau didulukan, Allah mendengar apapun yang kau rahasiakan dalam hatimu, apalagi yang kau nyatakan. Hal unabbi'ukum ala man tanazzala asyayatin. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Ya. Hal unabbi'ukum, maukah aku beritahukan kepadamu, kepada kalian, ala man tanazzala syayatin, pada orang-orang yang ya, setan mendekatinya, turun kepadanya. Aikul ya Muhammad kuffari Makkah, katakan nih Muhammad kepada orang kafir Makkah, hal ukhbirukum, maukah aku beritahukan kepada kamu sekalian, ala man tatanazzalus syayatin, kepada orang-orang yang tatanazzal asyayatin, di mana para setan itu turun kepadanya. Tentu yang dimana turunnya setan yaitu untuk menggoda. Maukah kamu beritahukan orang-orang yang digoda oleh setan? Ya, maknanya seperti itu. Wa hadza raddun alaihim, dan ini merupakan jawaban atas mereka atau bantahan atas mereka,
Kenapa kok bantahan? Khina qalu inna ma'tihi bil Qur'an inna ma ya'tihi bil Qur'an asyayatin. Karena mereka mengatakan bahwa Quran itu adalah yang dibawakan oleh setan kepada Muhammad. Jadi itu dari Mesir kan Muhammad gila kan. La tutun sihir di Quran itu dianggap itu datangnya dari setan bukan dari Allah. Maka di sini Allah membantah itu. Maukah aku tunjuk kepada kalian orang-orang yang digoda oleh setan? Tentu bukan seperti Muhammad. Tatanazzalu ala kulli affakin asim. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta. Laki yang banyak dosa. Ya. Affak itu kata ifkun. Al-ifku itu gosip. Ya. Gosip yang bohong. Gosip yang bohong. Ya. Dan tentu bukan tidak dari Rasulullah sumbernya gosip itu. Rasulullah tentu karena Nabi pasti dapat wahyu, tidak mungkin membuat gosip, berita bohong. Kalau sekarang sebut hoax gitu ya, hoax itu ya. Lain dengan bapak kita ya. Bapak kita deretan bohongnya itu. Tahun berapa ekonomi melejit. Ternyata nyungsep melejit katanya. Tidak akan mengimpor beras, tidak akan mengimpor apa semuanya ya. Ya, dulu gitu kan, tidak akan menaikkan BBM, tidak menaikkan TDL. Semua sekarang dilanggar. BPJS saja dinaikkan. BPJS yang dinaikkan malah yang kelas 3 loh itu. Ya kan. Yang kelas 3 dinaikkan. Di musim pandemi seperti sekarang ini, ekonomi sudah jelas rakyat kesulitan. Ya. Ya, aneh ya. Dulu kan tidak akan menaikkan apapun, BBM, listrik dan lain sebagainya. Ternyata, itu ya. Tidak sumpah dengan nama Allah, kan enggak. Apa kok? Tidak akan naik BBM, tapi kan bukan dunia. Ini boleh dilanggar. Ya, ya. Sehingga sumber hoax itu sebenarnya malah dari situ yang terbanyak ya, terbanyak. Kok nggak ada yang nagih ya? Dulu janjinya begini gitu ya. Hah? Ya mestinya yang wakil rakyat itu ya. Wakil rakyat wakil rakyatnya sudah dapat duit ya. Dan semua pakai wakil sekarang ya. Semua pak wakil biayanya berapa saja itu. Menteri apapun sampai Menko itu juga ada wakilnya juga Menko itu. Ya. Belum lembaga-lembaga yang lain yang dibentuk. Ya. Duitnya duit rakyat semuanya. Ya. Daripada tadi ya. Afak itu ifku itu kebohong, berita bohong. Hadisul ifki, apa hadisul ifki itu? Dalam syariat Islam apa hadisul ifki itu? Iya, berita kebohong yang ditujukan kepada Aisyah waktu itu. Ya, jadi ketika pulang dari perang Tabuk itu Aisyah kan kalungnya ternyata terjatuh itu.
Terus ditemukan oleh seorang sahabat, kemudian diberikan, kemudian datang berdua begitu ini yang bawa kalungnya. Saat itulah diviralkan terus sekarang ya, diviralkan bahwa Aisyah telah selingkuh ya, Aisyah selingkuh dari Bantu. Hadisul Ifki itu kalau saya sampai 3 bulan Rasul dan Abu Bakar itu benar-benar tersiksa dengan berita bohong yang didesas, yang diviralkan itu. Jadi 3 bulan itu nggak ada wahyu ya? Nggak ada apa? Nggak ada wahyu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, wahyu yang turun membebaskan itu. Yaitu apa? Pembebasannya dengan apa itu? Baro'ah, surat Baro'ah itu. Baro'ah itu kan membebaskan, ini bari'un dari itu, membebaskan diri. Tidak, Allah sendiri yang baru menyatakan bahwa Aisyah itu bari'ah, sama tidak benar dengan isu-isu itu. Ya. Begitu ayat ini turun, benar-benar lega ya. Rasulullah dan Abu Bakar, karena Rasul sebagai suami, Abu Bakar sebagai orang tuanya ya. Itu hadisul ifki, afak itu mubalaghah, seperti kadzab, kadzibun, orang yang bohong, dusta menjadi kadzab. Ini dari kata ifkun, afakun. Itu mubalaghah, itu bentuk yang sangat dalam banyak. Fa'alul, misalnya fa'il menjadi fa'al lima yurid. Zullam dari kata zalim ya. Di sini afaq ya. Ya. Aitanazzala ala kulli kadzdzabin fajirin. Yaitu bahwa malaikat setan itu ya turun menggoda orang-orang yang kadzdzab, pendusta, fajir juga durhaka tadi, mubalighun fil kadzibi wal udwan, yang sangat dalam hal kedustaan mau dalam pelanggaran, udwan, permusuhan. La ala sayyidi waladi Adnan, tidak akan turun setan itu kepada sayyid itu tuan yang dimuliakan, waladi Adnan, anak turunnya Adnan. Yang dimaksud siapa ini? Sayyid waladi Adnan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keturunan Adnan. Bangsa Arab dulu ada Adnaniun. Bangsa Arab yang sudah binasa. Bangsa Arab itu ada Al-Arabul Aribah, Al-Arabul Musta'ribah. Ada 3, satunya lupa saya. Ya. Jadi orang Arab yang murni ya, dari keturunan Arab saja, tidak tercampur dengan lain. Al-Arabul Musta'ribah, orang yang dari asing kemudian menyatu dengan bangsa Arab ya. Seperti Nabi Ismail kemudian menikah dengan Jurhum dari kabilah Arab, turunnya itu namanya Musta'ribah. Al-Arabul Ba'idah satunya, Ba'idah pakai hamzah bukan ba'idah, al-ba'idah. Itu bangsa yang sudah musnah itu, tidak ada keturunan, habis. Jadi al-Arabul ba'idah, al-Arabul aribah, murni al-Arabul musta'ribah ya. Ya. Sampai hari ini itu ada di Mesir itu misalnya ada yang keturunan Turki, ada keturunan Itali, ada keturunan Perancis, ada Mesir ya.
Itu. Nah di Mekah sendiri sekarang kan banyak orang hitam itu ya. Dari mana itu? Ya asalnya dari Afrika. Afrika itu yang ngomong hitam itu kan dari Amerika aja juga dari Afrika ternyata Amerika, orang negro Amerika itu. Ya. Sehingga Bilal itu kan hitam juga ya, asal muasalnya keturunan Afrika yang sudah. Nah, di Mekah juga banyak orang pemain-pemain bola Saudi banyak orang hitam juga ya. Itu darahnya itu. Darahnya yang merah tetap darahnya ya, kulitnya saja yang hitam ya. Ya. Apa yang kulit putih darahnya putih, Bang? Enggak juga ya. 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 Nah, dulu yang ke Amerika dulu asalnya budak-budak itu. Juga itu kan Bilal katanya budak juga kan. Itu sama. Dan sekarang di Amerika kan masih dianggap dianggap bangsa nomor sekian. Ya. Yang tersisih di Amerika itu Indian. Apa? Indian. Ya, Indian malah bangsa aslinya. Bangsa seperti Al-Arabul Ba'idah tadi. Bangsa yang musnahnya Ba'idah ya. Sama di Australia Aborigin. Ya. Nah, sekarang sudah campur aduk sekarang ini ya. Jadi di Eropa aja yang orang kulit hitam itu mahal harganya Pak Sen. Karena hitam itu lambang kekuatan, strong. Sehingga cewek bule itu merasa bangga kalau membawa pacar kulit hitam itu. Apalagi sekarang juga banyak pemain bola top juga dari Afrika, sehingga mereka juga kaya raya kan. Ya. Nah, sampai bisa punya pesawat terbang pribadi segala loh ya, pemain bola itu. Ya. Jadi strong, termasuk strong dalam seks. Ya. Itu simbolis seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat waneh gitu kayak jadi yang satu bule ini gandeng laki kulit hitam ya. Tapi biasanya itu juga tidak abadi ya. Di tengah jalan ganti lagi. Pada itu saya terakhir di Belanda tahun 75 yang lalu. Jadi sudah berapa tahun? 45 tahun yang lalu tuh, terakhir di sana itu. Itu saat itu sudah seperti itu. Nah, sekarang bisa bayangkan lebih parah saya kira. Ya, parah. Jadi saat itu cewek Belanda itu punya anak perempuan kok 11 tahun ke atas sudah banyak yang minggat dari keluarganya. Minggat. Terus hidupnya gimana? Punya pacar? Enggak punya pacar. Alasannya pacarnya soal komuni. Komuni artinya ganti-ganti pasangan. Ya, ganti-ganti. Itu orang tuanya ya? Diam aja? Iya, diam aja. Ya. Nah itu sampai punya anak. Ya. Itu tugasnya sosial, departemen sosial. Jadi ditanggung oleh Kementerian Sosial atau dinas sosial di masing-masing kota. Ya. Jadi saya dulu juga punya kenalan ya, sebetulnya orang Indo dia tuh ya, keturunan Indonesia dan Belanda, ya cewek. Ya. Saya pikir pertama ya baiklah karena kita kan pertama waktu dekat itu, ternyata ya itu. Ternyata dia tuh ya bahkan terakhir saya tuh malah melihat sampai jijik. Ya nonton orang hitam tadi itu
mengenalkan ini sekarang gandengannya sekarang ini. Sebelumnya dengan orang Indonesia lain juga ganti-ganti juga. Cewek aslinya orang Semarang juga, orang tuanya. Ya. Itu dulu sudah seperti itu. Ya. Jadi di Den Haag itu di pantainya Den Haag itu namanya Scheveningen. Itu pantai yang menghadap ke Inggris, ke Laut Atlantik itu. Itu di pinggiran kota Den Haag gitu. Itu ada pembagian dua ya. Red. Yang dua yang sini separuh ini ya seperti Kuto itu Bu ya. Kuto itu ya. Jadi ya pakai bikini lah, bikini itu. Nah yang sini tidak pakai apa-apa. Yang separuh itu. Telanjang bulat separuhnya itu tahun 75 yang lalu. Dan saat itu dimasukkan koran, ada yang jalan-jalan di kota Rotterdam lari pagi, bukan pagi ya, jam 9 atau 10 di tengah kota Rotterdam. Berapa orang itu laki cewek nudis tadi itu, apa nudis itu ya nggak pakai pakaian. Lari-lari di tengah kotanya Rotterdam. Masya Allah ya. Ya itulah. Kok ngono ya ditiru dia. Ya sehingga kalau sekarang udah 45 tahun yang lalu, sekarang kayak apa? Apa tambah nemen, apa tambah ada. Saya saat pernah dubet soalnya tadi yang aslinya Semarang tadi. Ya. Alasannya apa? Alasannya modern. Modern ini bebas ini. Terus saya jawab lah kalau modern seperti itu, kera lebih modern dari kita loh, kambing apa itu. Enggak bisa. Pokoknya modern jawabnya itu. Ya. Kembali tadi tanazzal ala kulli afakin asim dari kata ismun. Asim ini sangat bergelimang dosa. Aikul ya mahlu kafari Makkah, katakan kepada bukan. Ai tatanazzalu ala kulli kadzdzabin fajir, sudah mubalighan fil kizbi wal udwan, sudah tadi yang sangat sangat bohong dan sangat melanggar. La ala sayyidi waladi adnan, sudah tidak akan turun menggoda orang yang mulia dari anak turun Adnan. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Dua tiga ya. Yulku. Dua tiga Pak, terjemahnya Pak. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Ya. Menghadap pendengarannya itu. Aitulki asyayatin, jadi setan-setan itu menyampaikan mastarakuhu minas sam'i ila awliyaihimul kahanah. Istarqau itu apa namanya ya, kalau melihat itu kan ngintip, ini kalau mendengar apa namanya itu? Nguping ya betul ya. Maksudnya itu ya. Setan itu ya menyampaikan apa-apa yang mereka kuping tadi, yang dengar-dengar tadi, jadi mendengarkan secara rahasia itu loh.
minasami, ya, dari pendengaran itu ila auliyaihmul kahana, yaitu mereka sampaikan kepada aulia. Aulia di sini apa kira-kira? Kekasih, ya. Rasanya orang dekat sama wali, itu orang dekat. Aulia syaitan itu orang yang dekat dengan setan. Aulia Allah orang yang dekat dengan Allah, ya. Jadi setan itu pun menyampaikan apa tadi yang di kuping tadi, yang didengar-dengar tadi, ya, kepada kekasih mereka al-kahana. Kahana itu jamak dari kahin, seperti fajaratun, kafaratun, itu jamak dari fajir, jamak dari kafir. Apa kahana itu? Para dukun. Ini yang di kuping ini wahyu maksudnya ya? Apa? Yang di kuping setan ini wahyu? Iya. Jadi nguping-nguping dari Nabi Muhammad tapi dibalik, diputar balikkan itu ya. Makanya karena setan kan tidak bisa naik ke langit karena apa? Dia menguping di apa namanya? Dilempar dengan api kan. Sehingga ada orang yang mengatakan, loh, setan kan dari api kok dilempar api ya ketemu koncone gitu. Kan nggak apa-apa. Gimana jawabnya, Pak? Ini setan dari api, kok nanti diadab dengan api, kan temannya sendiri, api ketemu api. Ini kalau jawabannya Pak Kiai Deso dan begitu ya, di pondokan dia. Ada santri yang tanya itu, setan itu kan dari api ya. Kok ini diadab kan nggak panas dong sama-sama apinya. Ternyata dengan diam-diam nggak beritahu. Coba ambilkan lungko, tahu lungko? Lungko itu apa? Tempat saya namanya lungko. Kalau waktu musim kering, musim kemarau itu, ya, tanah itu kan tidak bisa gitu, nggak bisa lunak, kering kan. Diambilkan sebesar ini, wes boyok pun kan tak antemin. Sakit nggak juga? Kalau dilemparkan ke orang, sakit nggak, Pak? Sakit juga, lah iya. Nah ini juga setan dari api dilempar api juga sakit juga, seperti kamu dari tanah dilempar tanah ya loro. Jawabnya seperti itu. Ya. Jadi meskipun asal usulnya api, disiksa dengan api pun juga merasa sakit gitu ya. Ya. Dokterum katanya. Wa aktsaruhum yakdzibuna fima yukhuna bi ilaihim, dan mayoritas mereka berdusta ketika yukhuna bi ilaihim. Yuhu dari mana? Auha, dari wahyu. Karena dalam Al-Quran setan juga memberi wahyu, tapi maksudnya wahyu itu menggoda, tapi bahasanya wahyu. Wa kadza ja'alnakum nabiyyin aduan sayatinal insi wal yuhi ba'dina ba'din zukhrufal qawli ghurura. Surat Al-An'am itu ya. Setiap nabi oleh Allah kan dilihat pada musuhnya. Musuhnya para nabi dua, baik dari jenis jin maupun sayatin, setan-setan dari jenis jin maupun jenis manusia. Yang dari jenis itu mewahyukan kepada samanya zukhrufal qaul. Zukhrufal qaul ucapan yang indah-indah, mempesona untuk menipu. Gurura sebagai penipuan. Ya. Yuhi. Jadi dari kata auha, yuhi, memberi wahyu, tapi maksudnya di sini karena asal wahyu itu adalah pemberitahuan secara rahasia dalam waktu yang cepat. Asal makna wahyu itu ya, menyampaikan pemberitahuan rahasia, informasi rahasia, tapi cepat. Itu asal makna wahyu. Ya.
Makanya wahyu para nabi juga rahasia ya. Dan cepat ya. Nah ini setan juga menyampaikan itu. Bahkan Allah sudah memberi wahyu kepada lebah. Auha rabb ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa masyim ma ya'risun, dan Allah memberikan wahyu kepada lebah untuk menjadikan gunung-gunung, pohon-pohonan dan yang dibuat manusia sebagai rumah mereka. Namun nanti para ulama akhirnya membahasakannya berbeda. Yang wahyu kepada Nabi tetap wahyu, dan itu wahyu yang sebenarnya kayak begitu. Sebenarnya kepada yang non manusia seperti binatang tadi ya, itu ilham ghorizi, insting, ilham ghorizi. Ada juga kepada manusia biasa, misalnya Wa'uhaina ila ummi Musa, dengan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Itu dibahasakan dengan ilham fitri. Jadi ilham fitri itu pemberitaan dengan cepat kepada manusia biasa ya. Yang ghorizi itu kepada non manusia seperti binatang, bahkan juga kepada bumi. Bumi nanti hari kiamat kan berbicara, bumi yang kita injak ini. Kenapa bisa bicara? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah telah memberikan ilham ghorizi kepada tanah, pada bumi itu. Yai, kalau gunung itu sih dapat payung juga. Apa? Gunung berapi bergejolak itu dapat payung juga. Iya kan perintah Allah juga. Itu perintah ya. Perintah Allah ya. Dan semua yang terjadi sekarang ini sebenarnya perintah Allah semua itu ya. Penyebabnya apa itu? Kok sekarang di mana-mana banjir ya kan? Ini puncak aja banjir sekarang, puncak itu. Puncak Bogor itu padahal tinggi kan, banjir itu. Kan luar biasa. Saya belum tanya, saya mau telepon lupa ya. Ada ya jamaah saya, ada orang Pacitan aslinya. Suami istri Pacitan, dulu yang lakinya di Semen Gresik. Kemudian pensiun, ibunya jadi apa ya? Pengusaha apa namanya? Batu bara di Kalsel sana, ya. Saya belum tanya pembanjiran apa enggak anunya itu. Anaknya jadi pengusaha semua, orang Pacitan orang bisa betul dia ya. Punya rumah di utaranya Al-Falah itu, di Pacitan punya rumah juga nganggur seperti semua aja. Sebelahnya siapa SBY, lah rumahnya SBY. Setan itu kan bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Iya, hadisnya begitu. Yang dimaksud setan itu setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk makhluk lain. Oh, dalam bentuk jin. Virus itu termasuk setan. Ya. Kalau virus itu kan bukan menggoda, kalau virus itu. Virus itu bagian dari musibah. Ya, jadi bukan setan kalau virus itu. Ya. Jadi musibah yang menimpa kita, semacam penyakit apapun seperti itu. Ya. Jadi kalau setan ini memang misinya itu memang hanya menggoda saja, menjerumuskan manusia. Ya. Dan itu kan sudah oleh Allah dilambangkan sejak manusia pertama, yaitu yang namanya iblis itu. Ya. Dan tidaklah kita menjadikannya sebagai musuh kita kan itu. Nah ternyata itu juga bagian daripada apa namanya pasangan kita. Ternyata pasangan yang dimaksud Allah dalam Quran itu tidak hanya pasangan yang serasi. Jadi kalau kita pasangannya seperti
pasangan petinju itu sebelum bertanding itu perlu cari pasangan apa namanya itu? Sparring partner itu sparring partner. Jadi setiap nabi juga dihadapkan dengan musuh setan tadi, baik manusia maupun jin. Jadi kalau setan itu seperti itu. Jadi makhluk tersendiri, bukan makhluk sendiri. Kalau setan bukan apa namanya, sikap yang itu bisa oleh manusia maupun dalam bentuk jin. Nah, masing-masing punya kelebihan. Kalau jin itu bisa melihat kita bisa lihat dia, ya. Tapi kita lari, ya. Kalau setan itu manusia, kita bisa lihat sama bisa lihatnya, ya. Tapi sebut nama Allah pun nggak lari dia, malah maju nggak celurit kira-kira begitu kalau yang jin tadi mah ada hadisnya, inna syaiton la yajri bani adam majrad dam. Sungguh setan yang dari jenis jin itu bisa masuk di dalam tubuhnya anak cucu Adam mengikuti peredaran darah. Itu untuk menggoda kita. Kalau itu kan virus tadi kan memberi apa namanya ya, penderitaannya dalam bentuk sakit itu. Ya. Jin yang dari setan jin itu apa punya akal? Punya apa? Mau akal? Saya menduga iya, Pak. Ya. Karena ternyata juga cerdas juga itu. Ya. Dan diberi taklif. Ya, yang tidak punya akal ketika manusia itu dan keadaan tidak normalnya sih bebas dari taklif itu. Gila nggak akan dihisab Pak itu. Gara-gara akalnya nggak berfungsi. Sementara jin juga dihisab nanti. Jadi jin dan manusia dihisab kenapa? Karena punya akal tadi. Makanya jin itu juga nanti ada yang sangat cerdas, sangat jenius, namanya ifrit. Qala ifritu minal jinni ana ati qabla takum maqamik. Itu ifrit yang menawar tendernya Nabi Sulaiman itu. Apa? Dari jenis ifrit, aku mampu untuk memindahkan istana itu sebelum kamu berdiri tempat duduk. Ifrit. Yang durhaka itu tadi kalau dari jenis jin ya, dalam arti apa, ada personifikasinya itu iblis. Ya, kalau setan kan tidak ada. Setan tidak dalam bentuk personifikasi ya. Jadi kan sifat yang menempel di manusia menempel dalam jin jadi setan. Jadi beda. Ya. Jadi apa ya, kalau nggak berakal nggak akan dapat taklif ya. Bencana alam atau musibah-musibah ini salah satu penyebabnya adalah pemimpin yang zalim. Apa betul? Iya. Semuanya kan Allah kan sebabnya kezaliman kita kan. Wama apa? Yang wa ahlu wa Allah tidak mendalimi penduduk suatu negeri ya dengan cara yang zalim. Jadi artinya bahwa hanya membinasakan sebuah negeri kalau penduduknya zalim. Illa wa ahluha zalimun juga ada seperti itu ya. Jadi Allah tidak mendalimi sedang penduduknya alim, tidak mendalimi, tapi Allah hanya membinasakan negeri yang penduduknya zalim. Lah zalim itu banyak ya. Nah kita ini nggak mengakui oleh zalim, banyak tidak diakui. Misalnya apa? Ya kebohongan, kedosaan dianggap biasa kan. Ya. Terus bohong dalam
dalam takaran, timbangan, bahang dalam pengadilan, ya, bohong dalam pembangunan. Ya. Coba bangunan kita itu, ya, kan kualitas jauh dengan bangunan yang di Saudi itu. Ya. Bangunan kita itu yang pemisah jalur apa namanya itu? Separator, bukan separator malah dibikin kuat itu, mestinya seperti itu ya. Seperti pemisah jalur misalnya ke Malang ya. Itu beton kan sebenarnya. Enggak usah jauh-jauh lah. Di sini di Ayani itu penutup gotnya itu diinjak pecah enggak itu? Langsung ambrol itu. Betonan pemisah jalan itu ke Malang itu kena ban aja itu brul gitu. Ya. Coba yang di Saudi itu truk trailer dengan muatan penuh naik itu enggak pecah jalannya itu. Kenapa gitu? Kita bohong dalam itu kan. Mengapa bohong tadi juga? Ya. Yang sekarang gratifikasi itu. Jadi sebenarnya proyek-proyek kita itu penuh dengan kebohongan semua kan. Ya. Kebohongan berjamaah. Ya. Ya. Kebohongan berjamaah. Iya, berjamaah. Maka kezaliman kita tuh sebenarnya udah luar biasa. Sehingga sebenarnya sekarang ini kok datangnya bersamaan ya. Yang namanya kecelakaan pesawat, yang namanya banjir, yang namanya gempa, yang namanya sekarang ada tanah tok tidak gempa tapi apa namanya? Tanah terbelah. Ini di mana, di Jawa Barat kan? Jadi yang gunung berapi ya. Karena yang namanya dosa yang kita langgar sangat luar biasa. Artinya kebohongan dilaksanakan oleh umaro dan ulama. Ya, kabeh. Hakim ya, polisi ya. Para penegak hukum itu siapa yang nggak bohong? Polisinya apa namanya itu? Penyidik, jaksa, kemudian pembela apa namanya pembela? Ya, pengacara. Kemudian hakimnya, ya. Kemudian nanti hakim kan ada Mahkamah Agung, ada MA, bukan MA apa namanya? Yang pemilu apa namanya? Mahkamah Konstitusi, yang tertinggi kan. Bohong nggak kita gitu? Sekarang yang HAM, Komnas HAM, ternyata lapor kepada Presiden. Lapor Presiden sebelumnya kan sudah dino. Ini sekarang kan terungkap juga yang namanya LP POM. LP POM kan ditekan supaya segera keluarkan izin untuk vaksin. Iya kan? Bohong juga kan? Ya, kita seperti itu. Sehingga kalau musuh, untungnya kita kok tidak diazab itu Pak. Ya. Karena umat Muhammad tidak diazab di sini. Ya. Jadi hanya diberi itu, nggak pernah berhenti tadi ya. Tapi itu pun juga tidak mau sadar juga kan, terus saja ya. Yang wakil rakyat juga kayak ngono ya. Kalau cari suara gimana janji-janjinya itu luar biasa. Nilai juga sama kan ya. Nilai perguruan tinggi, nilai sekolah, ini pendidikan, nilai apa namanya, menilai bangunan, menilai seleksi pegawai, karyawan dan sebagainya. Ya, banyak bohong juga. Makanya iyyakum wal kadziba kan ya. Jauhilah sama sekali. Ternyata kebohongan bisa masuk dalam segala apa namanya, aspek kehidupan itu.
dan kayaknya tidak terasa, ya, luar biasa. Masalah vaksin tadi itu gimana? Apa? Masalah vaksin. Oke. Vaksin. Yang buat Nah ya. COVID. Ya. Itu sikap kita seharusnya gimana? Apa kita vaksin apa baik tidak? Ya. Saya kira karena sekarang sudah dipraktekkan, ya, kalau menurut saya kita tunggu lebih jauh lagi. Ya, ya. Katanya kita ini juga tidak hanya Sinovac ya namanya ya. Ada yang dari Jerman itu yang itu penciptaan seorang Muslim itu, yang keturunan Turki itu, katanya juga ambil juga dari sana katanya, betul bang enggak itu ya. Ya. Sehingga ini ada hoax lagi, hoax mudah-mudahan benar atau tidak ya. Ada 4 orang divaksin meninggal di mana ini. Tadi malam saya baca. Terus di Gresik apa namanya? Kuramil dan Ramil habis divaksin meninggal katanya. Hah? Betul. Hoax ya. Oh ya. Ya, kita lihatlah nanti Pak kalau menurut saya. Kalau terbukti kenyataan seperti itu ya benar-benar ada yang mematikan juga, ya kita nanti dulu ya begitu. Indonesia kan sudah produksi sendiri, merah putih itu kan katanya jauh lebih baik dari Sinovac. Baru apa? Indonesia kan sudah produksi sendiri vaksin. Oh iya, juga itulah anehnya. Makanya ternyata ini kan Dokter Tirta ada yang membaca Pak ya, mendengar ya. Itu dokter, kalau enggak asalnya orang influencer ya. Enggak ya, orang itu. Kalau baca tentang itu. Jadi yang namanya tes rapid test misalnya. Itu kok bisa memberikan ini dijamin tidak terkena COVID selama 2 minggu. Apa bisa itu kira-kira seperti itu tuh? Periksa, oh ini bisa selama 2 minggu. Bisa nggak kira-kira itu? Nggak bisa kan? Jadi menurut akalnya gimana? Itu rapid test itu akhirnya menyatakan bahwa orang itu tidak reaktif terhadap Ya. Dan reaktif pun itu sebenarnya bukan menunjukkan positifan juga. Ya. Tapi pertanyaan pertamanya kalian bayarnya dulu 400.000 katanya Pak itu rapid test. Hah? Itu swab ya Pak ya. UGM menemukan swab itu cuma 15.000. Bisa diketahui dalam 3 menit. Oh ya, yang dari UGM itu ya UGM. Sekarang ITS munculkan baru lagi, aneh itu. Dari keringat ketiak. Oh no ITS. Ya, sama dengan UGM hanya berapa menit saja. Ya. Jadi ini juga bisa jadi ini ada kong kali kong masalah bisnis itu. Ya, konspirasi global. Nah ya itu ya. Bung kita masih mencoba sekarang ketiga belum kan ya yang itu. Dan itu juga kerjasama dengan Cina. Tapi kok yang dari Cina yang diambil tahu tuh sudah sekian juta dimasukkan ya. Lah iya, apa enggak bisnis itu. Kemudian DP-nya berapa? 80% kata DP itu. Ya dia menyampaikan DP-nya 80% kan. Jadi kira-kira dengan ini itu juga ada yang menjadi kaya raya lagi gara-gara vaksin ini. Jadi tidak boleh dikomplain, Apa? tidak boleh dikomplain bila terjadi sesuatu. Ya itu aneh itu sekarang ini. Ya, dan sekarang udah dipaksa, diancam. LPPOM. Nah, MUI gimana kira-kira? MUI sudah halal langsung ya. Muhammadiyah juga oke. Nah, apa? Muhammadiyah juga Ya.
Ya. Sudah diteliti belum wallahu alam ya. Saya sudah enggak terlibat di MUI ya. Sebetulnya kadang-kadang juga dipikir ya. Saya kalau MUI itu kapasitasnya kan hanya menentukan halal atau haram aja. Soal itu efektif atau enggak kan bukan urusan. Iya, benar MUI ya. Orang menganggap kalau sudah MUI ngomong halal itu pikirannya sudah baik semua. Gitu. Ya itulah. Itu. Ya. Padahal memang hanya melihat unsurnya, ini ada unsur babinya apa tidak, kira-kira begitu. Ya. Nah, menurut kenyataan MUI tidak ada unsur ini, jadi maka dari segi unsurnya itu halal gitu. Tapi tentang urusan obatnya bukan hanya MUI gitu memang. Tapi menangkapnya rakyat mungkin sebagian juga seperti itu. MUI harus halal kan kok gitu. Bukan rakyat ya, malah penguasa malah Pak ya. Ya malah penguasa senjata untuk memaksakan itu ya. Intinya bahwa kezaliman sangat luar biasa. Dan kezaliman tidak hanya dalam kekuasaan tadi. Ya, dalam segala aspek kehidupan kita penuh dengan kezaliman. Ya, ya utamanya kedustaan tadi. Ya. Berarti ini Apa? Enam dan tujuh. Apa ya? Lupa. Al-A'raf. Oh itu ya ingat ya. Itu walau anah betul itu janji Allah. Karena taman takwa langit turun dengan tapi yang tidak kelihatan. Fa'akhadnaum, maka kami makanya kami hukum sampai kami azab. Ini kira baru hukum dunia, kami hukum dunianya saja dengan ini karena kedustaan mereka itu. Ya, ya. Jadi kita seorang muslim dan Allah mengatakan itu. Allah tidak mungkin mencelakakan suatu penduduk negeri dengan cara yang zalim atau juga dengan cara orangnya tidak berzalim kok diberi itu. Ya, Allah tidak menzalimi siapa. Sampai dua-dua tiga. Ya. Ditemukan oleh Rasulullah itu ada yang lebih canggih, katanya suek hatimu dengan baca, vaksin jiwamu dengan banyak pikir, cuci tanganmu dengan banyak bersedekah, jaga jarak dengan nasihat. Ya kembalinya kepada syifaun itu. Nunazzilu minal ma'i syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Syifanya itu bukan penyembuh. Nah, kemudian diurai. Vaksinnya bukan saja ini Al-Quran itu obat buat orang yang beriman. Terus nanti yang menjawabnya seperti siapa namanya Ali Jabir. Ya, sekarang ini juga banyak ternyata yang jadi korban COVID itu orang-orang alim. Soalnya Agim juga kena juga, tapi alhamdulillah selamat. Ini sekarang ini dari dia sudah pensiun berjabat di Departemen Agama ya dulu. Korek dari Medan dengan istrinya sekarang kena juga. Pak Fuad korek Muhammad Fuad korek sudah pulang dari Padang kemarin nggak sampai seminggu kalau sudah meninggal.
dan dimakamkan di pemakaman umum. Orek juga itu ya, bukan korak. Ya. Sehingga gimana kita ketemu untuk menjelaskan kan susah tuh ya. Itu korek. Bahkan ada juga yang hafal Quran juga kan. Ali Jabir kan hafal Quran. Ya. Tapi kena juga. Meskipun terakhir katanya nanya kok udah negatif katanya, negatif terakhir. Tapi ternyata juga ada penyakit jantung juga katanya dia. Ya. Maksudnya itu kembali kepada sifat tadi. Sehingga bisa jadi kalau masih itu bisa jadi ya karena punya penyakit bawaan. Dan umumnya yang terkena kan memang punya model penyakit bawaan kan, yang sampai jadi korban itu. Ya. Jadi ada gula darah, ada jantung, ada yang macam-macam itu. Ya sekarang yang divaksin kok masih punya itu juga nggak boleh divaksin katanya. Jadi punya kelainan itu. Gimana yang tua-tua Bang? Kita kena nggak itu? Insya Allah enggak ya. Yang di Perancis malah ini sekarang ini yang 75 ke atas malah divaksin yang di Perancis. 75 ke atas. Di Inggris juga tua-tua banyak juga vaksin ya. Tapi ada berita dari Inggris, ada obat dek apa namanya? Murah itu. Itu yang sudah dalam keadaan payah. Secara umumnya meninggal bisa diselamatkan dengan itu. Berita dari Inggris itu ya. Mudah-mudahan itu benar lah terwujud sehingga bisa menyelamatkan kita meskipun tanpa vaksin. Jadi menurut saya tunggu dulu bagaimana perkembangan berikutnya, terutama yang sudah vaksin ini yang jadi yang percobaan kelinci percobaan ini. Nah, ada yang tadi yang kita sini akan membuat vaksin merah putih katanya dan belum selesai kan anunya tahap ketiganya. Yang sudah didatangkan yang dari sono. Waden juga kerjasama dengan sana juga. Ya. Baik, saya ingin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ternyata melantur sampai tengah 8 lebih. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Tentu Allah SWT. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa hasin akhlaqana bi jahil Qur'an wa najmina bi syafaatil Qur'an wa adkhilna jannata bi barakatil Qur'an. Allahumma qfina bi halalika an haramik wa bi ta'atika ma'atik. Allahumma dfa'na al-bala' wal-waba' wal-fakhsha' wal-munkar wa jami'al maradi wat-ta'un wal-fitnati ma la yashfiru ghairuk innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli islam wal muslimin wahdhul man khadal muslimin minas syahayyi was-suyu'in wal munafiqin adh-dhalimin bi rahmatir arhamar rahimin. Allahumma damir a'da'ana wa da'ad-din. Allahumma ansurna ala man dhalamana wa ansurna man adana wa ansurna ala man la yakhafuka ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.